Mamang merupakan seorang mahasiswa jurusan hukum dari salah satu universitas negeri ternama di negara X. Sejak dahulu, Mamang memiliki ketertarikan di bidang hukum. Mamang juga sering bergabung di dalam organisasi-organisasi dan ikut kompetisi debat yang berhubungan dengan kasus-kasus hukum di negara X. Melalui kompetisi debat, Mamang sering mendapatkan juara. Salah satu contoh kasus adalah ketika negara X membuat kebijakan untuk menurunkan gaji dari buruh dan menghilangkan cuti berbayar untuk ibu hamil. Setelah mendengar berita ini, Mamang langsung mengumpulkan orang dan membuat komunitas untuk menentang kebijakan tersebut. Komunitas Mamang yang bernama Y bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan masalah tersebut, baik melalui unjuk rasa maupun melakukan kampanye online di sosial media. Komunitas Y yang dibangun oleh Mamang dan teman-temannya bisa dibilang cukup berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat, sehingga semakin banyak masyarakat yang menentang kebijakan tersebut, dan oleh karena hal itu, pemerintah pun menghapus kebijakan tersebut. Setelah lulus kuliah, komunitas yang dipimpin oleh Mamang berhasil mendapatkan perhatian dari Lembaga Pembelaan HAM di negara X. Komunitas Y pun mendapatkan penghargaan sekaligus pengakuan dari dalam negeri maupun luar negeri. Disinilah saat-saat ia mulai dikenal oleh banyak orang. Setelah mendapat penghargaan dan pengakuan tersebut, Mamang pun diajak bergabung di sebuah lembaga besar pembela HAM. Bersama teman-temannya, Mamang pun berkontribusi secara aktif untuk ikut membantu Lembaga Pembela HAM untuk memberantas permasalahan HAM di negara X. Kasus pertama yang ia pecahkan adalah perbudakan, di mana gaji yang dijanjikan oleh perusahaan terus ditunda-tunda. Kasus kedua adalah maraknya pekerjaan anak di bawah umur di negara X. Banyak bisnis yang mengeksploitasi anak untuk melakukan pekerjaan kasar. Mamang pun menyarankan pemerintahan untuk membuat peraturan melarang mempekerjakan di bawah 17 tahun, serta menghentikan operasi bisnis yang melakukan eksploitasi anak. Kasus ketiga adalah maraknya para pekerja mengalami kekerasan fisik dan pelecehan. Mamang membantu para pekerja agar berani menyuarakan hak mereka. Setelah beberapa tahun berkontribusi bersama Lembaga Pembela HAM di negara X dalam memecahkan berbagai kasus permasalahan, Mamang pun memutuskan untuk memperdalami ilmu dan wawasannya dengan melanjutkan pendidikan S2 di negara Z. Namun, ada beberapa orang yang tidak suka akan aksi-aksi Mamang, sehingga suatu ketika saat sedang menunggu pesawat tiba, Mamang meninggal secara tiba-tiba di salah satu kafe pada bandara tersebut. Setelah petugas melakukan otopsi tubuh Mamang, ia diduga telah diracuni oleh seseorang dengan jenis racunnya ialah arsenik. Video kami terinspirasi dari seorang tokoh bernama Munir Said Talib, yang merupakan seorang aktivis pejuang HAM. Kelompok kami memilih Munir karena sepanjang hidupnya beliau telah berkontribusi banyak dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu contoh tindakan Munir adalah mendirikan komisi untuk orang hilang dan juga orang korban kekerasan. Meskipun hidupnya berakhir dengan tragis, namun jasa Munir dikenang sampai sekarang, dan aksi-aksi Munir mendorong rakyat untuk lebih berani dalam menyuarakan pendapat dan membela HAM mereka. Moral cerita dari short movie yang kami buat adalah, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan dan rakyat dalam suatu negara, kita memiliki hak asasi manusia yang dilindungi oleh pemerintah. Munir berani dalam menyuarakan hak-hak orang-orang dan minoritas yang dilanggar HAM-nya. Tindakan ini membantu banyak orang yang ditindas. Munir memberikan pesan moral yang kuat dan tegas kepada pemerintah
untuk selalu melindungi rakyatnya dalam kasus pelanggaran HAM. Sampai saat ini, masih banyak negara yang sedang berusaha atau sedang berperang melawan permasalahan HAM. Berbagai cara telah dilakukan oleh individu, sekelompok orang, atau lembaga untuk memberantas isu HAM di dunia. Namun merupakan sebuah kenyataan yang pahit bahwa terdapat sekelompok orang yang ingin menjatuhkan atau menggagalkan usaha yang telah dilakukan oleh para pembela HAM untuk menegakkan HAM. Mereka hingga tega untuk meracuni pembela HAM tersebut yang akhirnya menyebabkan ia meninggal dunia. Jika tokoh tersebut masih hidup pada zaman sekarang, ia akan banyak melakukan pergerakan-pergerakan untuk membela hak-hak minoritas. Contohnya, seperti menegakkan hak para tenaga kerja yang terkena PHK tanpa alasan yang jelas, memperjuangkan RUU PKS agar bisa segera disahkan, dan hal lainnya. Karena, jika kasus-kasus di atas dapat dituntaskan, maka dapat meningkatkan hak asasi manusia yang ada pada banyak orang, khususnya kaum minoritas. Hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang mahasiswa adalah dengan berani menyuarakan pendapat kita jika ada orang yang melanggar hak dasar kita sebagai seorang manusia. Karena dengan kita berani menyuarakan pendapat, nanti kita bisa membawa pengaruh-pengaruh baik dan perubahan-perubahan baik kepada orang-orang di sekitar kita seperti yang telah dilakukan oleh Munir. Selain itu pun, orang yang tadinya belum paham dan sadar tentang betapa pentingnya HAM pun, mereka bisa mulai menyadari dan paham akan hal tersebut.